Ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Perangilah, a'iddu lahum, persiapkanlah oleh kamu dalam menghadapi musuh-musuh Allah itu. Mastata'tum, seberapapun kamu sanggup, pokoknya persiapkan. Min quwwah, dari kekuatan. Kekuatan di dalam ayat ini langsung Rasulullah yang menafsirkannya dengan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. 3 kali Nabi ulang itu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini adalah ar-ramyu, memanah. 3 kali Nabi mengulangi, kekuatan adalah memanah, kekuatan adalah memanah. Baru kemudian dalam ayat wa min ribatil khail, dan kuda-kuda yang disiapkan untuk memerangi musuh-musuh Allah. Standby-kan kuda-kudanya. 3 kali memanah, baru berkuda. Dengan ini para ulama, para mufassirin mengatakan bahwa yang terutama dalam i'dad itu adalah memanah. Yang terutama dalam i'dad itu adalah memanah. 3 kali lipat Allah mengulangi, dan Allah awalkan itu dengan a'idul mastata'tum min quwwah. Menurut ulumul Quran, bahwa apabila dalam Al-Quran didahulukan suatu kalimat, kemudian setelah itu ada wa mir ribatil khail, menandakan yang pertama itu lebih penting, yang pertama itu lebih besar, memanah. Kalau kuda, kita memerlukan lapangan, kita memerlukan benda kudanya. Kalau memanah di mana saja bisa, di kamar bisa, ya, di rumah bisa, di mana saja kita bisa memanah itu, ya. Taib. Ikhwati dan akhwati yang kami muliakan, wa min ribatil khail, kalimatnya dalam ayat tadi a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. A'iddu itu fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Kata kerja yang menunjukkan perintah. Maka Imam Syafi'i melahirkan sebuah kaidah usul fiqih yang bunyi kaidahnya begini: al aslu fil amri lil wujub. Jika ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis yang isi dalil itu arahnya kepada perintah, lil wujub, maka hukum perintah itu adalah wajib. Berarti setiap manusia, asal dia orang Islam, orang beriman, wajib menjalankan ayat ini yang isinya perintah. Apa perintahnya tadi? Memanah dan berkuda. Astagfirullah, kaget nggak antum dengerin? Ternyata memanah dan berkuda itu hukumnya wajib dalam rangka i'dad, bukan dalam rangka untuk berjudi-judi, bukan dalam rangka untuk kompetisi-kompetisi yang memperebutkan piala. Oke, silakan itu kita jadikan sebagai pelecut dan pemecut kita, nggak apa-apa, itu bagus, ya, agar kita serius, agar kita unggul daripada yang lain dan sebagainya, itu bagus, saya mendukung, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, a'iddu lahum mastata'tum, ini hukumnya wajib. Memanah itu hukumnya wajib. Sehingga kata Umar bin Khattab, yang wajib bagi seorang ayah terhadap anaknya ada 5. Nah, dia sebutkan wajib mengajarkan anaknya berkuda, wajib mengajarkan anaknya memanah, wajib mengajarkan anaknya berenang, ya, dan wajib memberi anaknya dengan nama yang bagus. Kemudian pilihlah ibu yang bagus untuknya. Harusnya dibalik itu, pilihlah ibu yang bagus untuknya, ibu yang solehah, sehingga dari rahimnya lahir nanti anak-anak kita yang terdidik, yang soleh, yang sebagainya. Yang kedua, berilah dia nama anak yang baik. Yang ketiga, latihlah dia berenang, ya, berenang. Dan ini yang melakukan orang barat, baru lahir sudah mulai dilatih berenang. Kemudian yang ketiga, latihlah dia memanah. Yang ketiga latih dia, yang kelima latihlah dia berkuda. Ini hukumnya wajib. Kata Rasulullah, kalau ada nabi yang berhak jadi nabi setelah aku, Umar lah orangnya.
Karena Umar itu cerdasnya luar biasa. Banyak keputusan Umar yang diusulkan pada Rasul turun ayat yang mirip dan persis. Bahkan redaksi bahasanya pun yang dari Umar bin Khattab turun ayat yang persis redaksinya dengan yang Allah turunkan. Begitu cerdasnya Umar bin Khattab sehingga Rasul pun mengatakan, seandainya ada nabi yang pantas untuk menjadi nabi setelah aku, seandainya dibolehkan, maka Umarlah orangnya, bukan Abu Bakar. Dan Umar mengatakan wajib bagi seorang ayah. Kalau begitu wajib bagi seorang ayah maknanya ayah itu juga harus mahir. Baik, selanjutnya ganjaran memanah adalah 1 derajat di dalam surga. 1 derajat dalam surga. Ya Rasulullah, surga apa yang kau maksud? Derajat apa yang kau maksud? Kata sahabat bertanya pada Rasul. Ini saya bacakan hadisnya. Qatilu faman balagha bisahmin fa innaha darajah. Berperanglah kamu, maka sesungguhnya siapa yang melemparkan panahnya dengan 1 anak panah saja, dia adalah 1 derajat. Amma innaha laysat bidarajati abi ahadikum wala ummihi walakinnaha darajatun fil jannah. 1 anak panah dilemparkannya itu setara dengan 1 derajat. Dan derajat yang dimaksud itu adalah bukan derajatnya ayah ibu kamu. Bagi kita, derajat ayah ibu kita di hati dan di kepala kita enggak? Dijunjung tinggi tidak? Ayah dan ibu kita pasti kita junjung tinggi. Kalau ada orang mengejek ayah ibu awak, mati ya awak untuk melawannya. Kan begitu kan? Begitu tingginya. Dan Rasulullah mengatakan, lemparkan anak panah kamu untuknya 1 derajat. Ya Rasulullah, 1 derajat apa? Bukan 1 derajat ayah dan ibu, kata Rasul, tetapi 1 derajat dalam surga. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, man balagha bisahmin falahu darajatun fil jannah. Siapa yang melempar anak panah sampai kepada targetnya, ya, maka untuknya 1 derajat di dalam surga. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, jadi target punya 1 meter 1 meter. Ini ada lingkaran. Walaupun enggak nyampe ke apa? Ke yang lingkaran itu, tapi karena target aja lah dulu. Yang petak tadi 1 meter, maka untuknya 1 derajat surga, dalam surga. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya ya Rasulullah, wa mad darajah, apa itu derajat? Qala ma baina darajataini 500 am. Antara surga dengan surga itu kan nih, antara surga dengan surga itu adalah 2 derajat. 2 derajat. Jarak antara 2 derajat ini kata Rasulullah 500 tahun perjalanan. 1 derajat berarti 2 anak panah dilemparkan dapat 2 derajat. Maka itulah jarak 1 surga dengan surga yang lain adalah 2 anak panah kita lemparkan di jalan Allah SWT. Surga Allah itu bertingkat-tingkat. Dengan kita lemparkan anak panah kita, maka kita mendapatkan perubahan dan peningkatan derajat. Kan nanti di akhirat yang bisa menaikkan derajat orang dengan cepat apa lagi? Ini hadisnya sahih apa? Membacakan di depan Allah ayat-ayat surat-surat Al-Quran yang kita hafal. Setiap 1 surat yang kita baca di depan Allah, maka naik 1 derajat. Kan begitu kan? Lalu kita baca lagi, naik lagi 1 derajat. Kita baca lagi, naik lagi 1 derajat. Yaitu surat demi surat dari Al-Quran yang kita hafal. Naik 1 derajat, naik 1 derajat. 1 derajat itu adalah dari 1 surga ke surga lebih di atasnya. Hafal lagi 1 surat yang lain, lebihnya. Terus. Tapi orang yang memanah 2 anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingat, niatnya harus karena Allah. Ya, maka adalah 1 derajat surga. 1 derajat surga. Sia-sialah umur kita kalau kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin. Berikutnya, memanah adalah cahaya pada hari kiamat. Nah, ini yang saya kaget. Antum tahu? Kita nggak ada papan tulis ya. Udah nggak apa-apa. Waktu kita nggak banyak. Ini pada mahsyar. Di padang mahsyar ini semua orang dihisap. Lamanya 50.000 tahun. Di padang mahsyar. Tapi setelah selesai hisap, yang orang kafir langsung dihalau ke neraka. Sementara orang beriman dengan orang munafik dimasukkan ke sebuah gerbang. Siapa yang mendengarkan ceramah saya waktu saya di Masjid Trans di Bandung, ceramah tentang titian sirat ya, banyak yang menangis, pemuda-pemuda juga banyak menangis. Itu ada sebuah gerbang menuju ke titian. Ada hamparan yang gelap di balik gerbang itu, gelap, maha gelap, segelap-gelapnya. Didekatkan telapak tangan gini nggak nampak apa-apa, saking gelapnya nggak ada nampak apa-apa. Nah, yang bercahaya nanti adalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak di dunia. Ini baru bercahaya. Ada yang cahayanya sebesar gunung kata Rasul. Ada yang cahayanya sebesar bukit. Ada yang cahayanya sebesar onta. Ada yang cahayanya sebesar badannya. Ada yang cahayanya hanya tangannya saja seperti ini bercahayalah. Tapi untuk dia saja. Ada yang cahayanya hanya setelunjuk. Ada yang cahayanya hanya di sini. Ada yang sama sekali tidak bercahaya. Orang munafik sama sekali tidak ada cahaya. Sama sekali tidak punya cahaya. Nah, orang-orang yang banyak buat dosa, amalnya sedikit, ada bercahaya sedikit. Ya, dengan itulah dia mencoba untuk
menerangi jalannya. Ketika dia sampai ke titian yang begitu jauh, dan dia memerlukan penerang di titian itu. Antum bisa bayangkan, apakah persiapan kita untuk mendapatkan cahaya yang sempurna? Mari saya bacakan hadisnya. Man rama bisahmin fi sabilillah fabalagha aw qasar. Siapa yang melemparkan satu anak panah niatnya karena Allah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ke sasaran atau meleset daripada sasaran, kana dzalika sahmu nuran yaumal qiyamah. Satu anak panah dilemparkan tadi menjadi satu cahaya nanti pada hari kiamat. Berapa target kita? 10 meter, maka bercahayalah 10 meter itu. Dan cahayanya kata Nabi, man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu nuran taman. Cahayanya adalah nur yang sempurna. Cahaya terang benderang 10 meter, 20 meter, maka terang benderanglah 20 meter itu. Berapa anak panah kita lemparkan karena Allah. Kalau Coach Akmal mengatakan sehari itu 1000 anak panah. Satu hari itu 1000 anak panah. Murid-murid yang kader-kader yang kita kirimkan ke sana juga ngaku, kami belum boleh tidur sampai selesai 1000 anak panah. Sehingga memang mahir-mahir mereka, ya. Dan ini akan kita buat di akademi kita nanti, insya Allah, di mana target para pemanah itu harus bisa 1000 anak panah satu hari. Bahkan istrinya saja waktu dilatihnya 2000 anak panah satu hari. Istrinya, wajarnya kalau istrinya nembak-nembak nama panah itu, apa kata Coach Akmal, ini udah bisa ngalahkan saya, istri saya, katanya. Ya, baik. 1000-2000 anak panah. Bayangkan berapa jauhnya kita diberi oleh Allah cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Itu ya. Masya Allah. Salasa nafarin fil jannah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dengan sebab satu buah anak panah 3 orang yang terkait masuk ke dalam surga. Ada 3 orang terkait sebab satu anak panah masuk ke dalam surga. Siapa? Pertama, sani'uhu, orang yang membuat anak panah. Jadi yang membuat anak panah itu sendiri Allah Subhanahu wa taala jamin dia masuk surga. Tapi di situ ada tanda kutip, alladzi yahtasibu fi san'atihi alkhair. Orang yang membuat anak panah dengan tujuan kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksud? Mencari pahala untuk i'dad, jihad dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, warrami bihi. Yang masuk surga beli anak panah, dia bukan membuat, beli kemudian ditembakkan. Bagi yang menembakkan juga masuk surga. Yang ketiga, wa munbiluhu. Munbil itu ada 2 artinya. Sebagian ulama mengatakan orang yang menyerahkan anak panah untuk ditembakkan. Yang kedua, ada orang yang nyabut dari target. Jadi yang tukang cabut dari sasaran itu juga termasuk munbil. 3 orang terkait dengan satu anak panah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi kalau sudah berbicara tentang fadilah, luas sekali dalam ilmu memanah ini, yang tidak mungkin saya bisa urai satu persatu sebagaimana yang tertulis di buku saya ini. Saya hanya mengutip yang pokok-pokok saja. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi tadi, memanah itu bukan hanya sekedar olahraga, akan tetapi dia ibadah. Suatu hari Rasulullah SAW melewati sekelompok sahabat yang sedang berlomba memanah. Tengah lomba memanah, ada 2 klub ini sedang lomba, Bani Aslam lomba. Maka Nabi SAW mengatakan kepada jamaah yang sedang berlomba ini, urmu fa inna abakum kana ramiyan. Memanahlah kalian karena leluhur kalian Nabi Ismail adalah seorang pemanah. Jadi Nabi Ismail itu adalah seorang pemanah. Kemudian Nabi SAW ikut satu kelompok. Saya ikut lomba juga. Jadi Nabi ikut perlombaan, ikut ke satu kelompok, salah satu dari 2 kubu tersebut. Tahu-taunya kubu yang sana nggak mau memanah. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak lanjutkan memanah? Bagaimana mungkin kami berlomba, lawan kami grup itu ada engkau Rasul. Bagaimana masa lomba lawan Nabi? Kami nggak bisa. Maka Nabi mengatakan, urmu wa ana ma'akum kullukum. Memanahlah kalian ke semua, aku akan ikut serta bersama kalian semua. Ana ma'akum kullukum. Aku beserta kalian semua. Itu tidak terbatasi hanya pada zaman sahabat, akan tetapi pada zaman ini juga. Siapa yang menghidupkan sunnah memanah ini juga masuk dalam sabda Nabi, aku bersama kalian semua, yaitu para pemanah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala,
sunnah itu kalau mati kok ada yang hidupkan, itu pahalanya lebih besar daripada sunnah yang sudah umumnya kita ketahui. Seperti sunnah berjenggot, kita sudah tahu. Oh, sunnah berjenggot, sunnah memakai baju gamis, semua kita tahu. Sunnah sholat qobliyah, ba'diyah, semua kita tahu. Tapi bila ada satu sunnah yang mati, maka yang menghidupkan sunnah ini mendapat pahala khusus. Maka di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tibrizi dalam kitab Al-Mishkah Masabih, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, ketika umat ini rusak, tidak ada yang peduli dengan sunnah, tiba-tiba ada segelintir orang yang menghidupkan syiar ilmu memanah ini di tengah rusaknya umat, tidak ada yang peduli lagi dengan sunnah, maka orang ini mendapatkan pahala 1 mati syahid. Mendapatkan, menurut sebagian riwayat, mi'atu syahid, 100 mati syahid. Jadi nah ini marilah nanti remaja-remaja di sekitar masjid ini kita bangkit kembali, kita hidupkan suasana memanah. Di mana-mana orang biasa bawa HP, tapi seandainya kita ini di sekitar suasana ini, suasana pasar ini ya, orang nenteng busur begitu, mau kemana? Saya mau memanah. Itu seakan-akan kita kembali ke abad hidupnya salafus soleh pada zamannya Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, kalau saya minum air zam-zam, doa saya 3, kata Imam Syafi'i. Kalau saya minum air zam-zam, doa saya 3. Pertama, saya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketepatan tembakanku dalam memanah 100%. Dan ternyata benar, bila saya menembakkan 10 anak panah, tidak ada yang meleset satupun, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, saya akan meminta kepada Allah, meminta ilmu. Maka kalian seperti saya, seperti yang kalian ketahui, kata Imam Syafi'i. Tiba-tiba murid-murid beliau mengatakan, demi Allah, kehebatan Tuhan dalam memanah, kehebatan Tuhan dalam mendapatkan ilmu, itu lebih tinggi daripada kehebatan Tuhan dalam keadaan memanah. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pemanah hebat di Jazirah Arab. Begitu pula ulama-ulama lain. Para ulama-ulama nih, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, Ibnu Asakir, Imam Suyuti, semuanya pemanah. Kenapa? Jadi ada hubungan antar kekhusyuan solat dengan memanah. Maka suatu hari ada sekelompok sahabat sedang memanah. Ternyata waktu solat sudah masuk. Maka ada seorang sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad hadaratis salat, waktu salat telah datang, tapi ini sahabat sebagian masih ada yang memanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum fis shalah, mereka yang sedang memanah itu sedang salat. Maka Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, seandainya memanah tidak punya fadilah, keutamaan kecuali pernah Nabi samakan dengan salat, maka sudah cukup. Maka ini punya hubungan yang kuat antara ibadah memanah ini dengan sholat, kefokusan, baca Quran dan lain-lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita, termasuk salah satu umat Rasulullah SAW yang menghidupkan syiar ilmu memanah, sunnah yang hampir hilang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Ini sangat terbatas sekali waktu saya. Ini asar ini saya akan di mana, masjid mana? Ya, semoga pertemuan yang singkat ini mendatangkan berkah untuk kita semua dan seluruh umat di akhir zaman ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalulah punya persiapan dari diri kalian semua keterampilan, termasuk menunggangi kuda untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Juga Nabi SAW hampir setiap hari selalu mengajak para sahabat untuk memanah, melempar tombak, untuk menunggangi kuda. Bahkan beliau bersabda, ajarkan anak kalian untuk menunggangi kuda dan suruh atau perintahkan kuda itu berlari dan suruh anak kalian untuk loncat ke atasnya.
Juga Nabi SAW mengatakan, memanalah dan melempar tombaklah, karena sebenarnya keterampilan ada di situ. Dan banyak sekali sahabat-sahabat akhirnya mendalami keterampilan ini, dan tentu ini tidak akan ketinggalan zaman, karena setiap muslim harus mempelajarinya sampai menjelang hari kiamat nantinya. Karena ini tetap akan dibutuhkan, dan ketelitian, kejelian, dan juga keterampilan justru dinilai daripada memanah. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubal khail, berkuda. Untuk apa lagi memanah? Kan sekarang sudah ada senjata. Bagaimana nanti seandainya ada suatu zaman lalu lewat meteor besar di atas muka bumi, lalu semua busi-busi tertarik, habis dia sedot seperti busi berani yang lewat di atas bumi, maka semua busi tertarik. Apa lagi yang bisa kita pakai kecuali memanah? Sehebat-hebatnya penembak sniper, tak ada lagi peluru, tidak ada lagi senjata, yang ada hanya panah. Maka memanah hari ini adalah senjata masa depan. Rukubul khail, berenang, menunggang kuda. Ustaz Somad cuma ceramah aja. Emang Ustaz pernah naik kuda? Itu yang video dan gambarnya viral, saya naik kuda. Tapi yang megang 4 orang. Ustaz naik ke atas, naik, foto, turun lagi. Memanah juga. Hebat juga Ustaz Somad, kemarin kami lihat video Ustaz memanah, tepat sasaran. Berapa anak panah tepat terus. Yang diupload yang tepat. Yang melesat nggak diupload. Membangkitkan motivasi anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita yang masa darah bergejolak, hawa nafsu luar biasa. Kemana disalurkan ini? Kepada 3, berenang, memanah. Ustaz, kalau kami banyak berenang ini, apakah hawa nafsu kami ini akan turun? Saya bilang, kalau kamu berenang sampai ke tengah sungai, ke tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, kamu hilang sekalian. Artinya apa? Islam tidak membunuh hawa nafsu, tapi hawa nafsu disalurkan dalam bentuk olahraga. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya duduk berzikir, baca Quran, lalu ketika datang orang cerita mati. Bukan begitu Nabi itu. Nabi itu panglima perang, strateginya luar biasa. Saat perang Badar, Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang. Akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan. Kenapa Nabi awal? Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit. Karena Nabi pasti duluan, karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud, badannya sehat. Habis tahajud witir, habis itu sholat subuh, langsung dia susun barisan. Datang pasukan musuh, sudah kehabisan tempat, sudah di booking duluan. Nabi susun barisan di matahari terbit. 1-0 sudah kena. Kenapa? Karena kalau disusun pasukan di matahari terbit, maka mata musuh silau. Mata yang silau tidak nampak di mana anak panah, di mana tombak, di mana pedang. Bukankah senjata ada yang lainnya? Oh tidak, kalau panah bisa dimiliki semua orang, bisa dengan bambu yang dibuat. Semua orang bisa di rumahnya, yang paling fakir pun bisa dia membuat panah di rumahnya, lalu dia main dari ngebayang dia akan berperang dan sebagainya. Itu yang perlu dihadirkan, menumbuh suburkan ghirah, cemburu kepada Islam, sehingga disinilah nanti suatu waktu kalau ada apa-apa akan tumbuh cemburu ini, akan bangkit cemburu ini, menggerakkan anggota tubuhnya untuk membela Islam, sehingga Islam akan aman. Tidak ada orang main-main dengan Islam. Sekarang ada hamba Allah sudah cemburunya hilang, mati, Islam dicaci, Islam direndahkan, nggak pernah dia tergerak, nggak ada cemburu sama sekali. Nabi Muhammad dicaci nggak marah, Islam direndahkan nggak pernah ada marah. Itu mati. Itu karena sudah biasa mematikan hatinya, nggak pernah dipupuk dengan rindu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka main perang itu diniat, main panah diniati. Nabi mengajarkan semua yang marah kepada kesehatan, alimu auladakum bisibahah warimaya, ajari anak untuk main, untuk renang, warimaya main panah, dalam riwayat lain darbil khail, main kuda. Untuk apa? Untuk ingat, ini adalah perjuangan, untuk perjuangan. Jadi yang penting adalah bagaimana terus menerus kita tumbuh suburkan kerinduan di dalam diri kita, anak-anak kita, untuk membela Islam. Biarpun dalam keadaan tentram dan aman. Karena inilah nanti yang akan menjaga Islam. Orang-orang yang seperti itu ada cemburu di dalam hatinya. Na'udzubillah.
Sekarang sudah biasa. Nabi Muhammad dicaci, oh biasa. Agama diolok, biasa. Quran direndahkan, biasa. Kenapa? Sudah mati hati kita. Sudah nggak ada cemburu kepada Islam. Tapi kalau sudah hidup semua ada cemburu. Bermain pedang untuk bela Islam, ada Islam diganggu. Kalau sudah umat Islam punya kecemburuan kompak, di luar Islam tidak akan berani macam-macam. Permasalahannya mereka berani kepada kita adalah di saat kecemburuan kita sudah mulai hilang. Bahkan mungkin dari tokoh atau orang yang mengatasnamakan Islam, dia menodai Islam. Dengan perilakunya yang jauh daripada syariat Nabi SAW. Bukan saja dia hilang cemburu, sudah hilang kekaguman kepada Islam. Dia sendiri sudah hilang cemburu, hilang kekaguman kepada Islam. Sehingga apa? Dia ikut rombongan orang-orang yang menuduh kaum muslimin. Lihat, sekarang ada kelompok-kelompok Islam ngaco, bergabung dengan orang-orang di luar Islam, mulai mencaci Islam, mencari kelemahan Islam yang tidak pernah ada. Mencari kelemahan Nabi yang tidak pernah ada. Ini, dan gurunya adalah mereka kaum orientalis. Belajar Islam bukan untuk mengangkat Islam, bukan untuk baik. Belajar Islam untuk mencari-cari kesalahan Islam yang nggak akan ketemu-ketemu. Karena mereka nggak ketemu kesalahan Islam, maka membuat fitnah. Dan sayangnya fitnah ini disambut oleh kelompok-kelompok Islam juga. Ada Islam ngaco ini. Sesaat menamakan Islam liberal dan sebagainya, ngaco. Dia menyambut isu-isu seperti itu. Sehingga sesaat mengatakan waris tidak adil, hak cerai nggak adil, macam-macam. Sampai mulai melanggar syariat, melegitimasi LGBT segala macam. Itu berangkat daripada hilangnya cemburu tadi ini. Maka jangan main nih. Nabi Muhammad kalau bikin isyarat ini maknanya agung. Main panah, ayo. Main renang, ayo. Tapi niatkan, lintaskan di hati untuk menumbuh suburkan kejeburuan kepada Islam. Ghirah. Itulah nanti yang akan bangkit di saat Islam diganggu. Sekarang na'udzubillah, sudah biasa Islam dicaci. Sudah biasa Islam diolok. Bahkan yang mengolok pun kadang orang yang atas nama Islam, guyonan atas nama agama nggak boleh. Guyonan atas nama surga, guyonan atas nama malaikat, guyonan atas nama Nabi. Menyebut Nabi dengan penuh hormat. Sekarang Nabi bikin guyonan, bikin cerita lucu tentang Nabi dan sebagainya. Allah. Malaikat. Islam tidak mengajari itu karena sudah tidak ada cemburu dalam Islamnya. Kalau dia menyuruh seolah-olah cemburu, tidak, dia merendahkan Islam dengan perilakunya. Na'udzubillah. Maka terus yang namanya main pedang dan sebagainya, berlatih, biarpun sudah zaman teknologi maju, tujuannya adalah menumbuh suburkan. Bukan hanya mereka para tentara yang kita tumbuh suburkan semangat berjuang, tidak, kita pun di rumah kita. Sampai kemarin disebutkan kalau ada orang, mungkin sudah dibaca atau belum hadisnya, kalau ada orang menyimpan satu kuda, ternyata diniatkan untuk berjuang, menyimpan satu kuda niat untuk berjuang, maka semuanya akan jadi pahala. Kotorannya jadi pahala, air kencingnya kuda jadi pahala, semuanya jadi pahala. Setiap harinya mengalir pahala. Kenapa? Pentingnya untuk menumbuh suburkan kecemburuan kepada Islam, dan itulah yang akan bangkitkan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah wahai orang-orang beriman untuk mereka, yakni musuh yang memerangi kamu. Apa persiapan itu? Mastata'tum, apa yang kamu mampu. Di sini Allah tidak mengatakan persiapkanlah untuk berhadapan dengan musuh persiapan yang sama rata dengan kekuatan musuh. Kalau musuh guna kapal terbang tanpa awak, kita kena mesti guna kapal terbang tanpa awak. Kalau tak punya, maka tak perlu berperang. Mastata'tum, yang kamu punya, yang kamu mampu. Apa sebabnya? Disebabkan Allah menginginkan kepada umat Islam di dalam peperangan tidak bergantung dengan kekuatan, bukan bermakna tidak mengambil kekuatan. Ketergantungan hanya kepada Allah dengan mempersiapkan segala kekuatan. Faham tum? Walihada qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan orang-orang yang ingkar kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, katanya, kalau aku tak jumpa alat berperang kecuali ranting, aku akan perangi mereka dengan ranting. Kalau aku tak jumpa untuk perang kepada mereka kecuali dengan batu, aku perangi mereka dengan batu. Mana boleh berperang kita dengan batu, kemudian mereka dengan panah ke, dengan mereka punya tombak ke. Ini menggambarkan bagaimana mengambil sebab
mengikut kemampuan dan meletakkan ketergantungan kepada yang menjadikan sebab. Demikian diajar oleh Nabi Muhammad SAW di dalam setiap peperangan. Oleh sebab itu, setiap peperangan yang dicapai kejayaannya, dua perkara yang menjadi senjata bagi umat Islam. Mempersiapkan ketenteraan yang ada dengan menjadikan ianya sebagai perintah Allah dalam jihad. Yang kedua adalah mereka berdoa, merayu, meminta kepada Allah untuk diberi pertolongan. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan dan pertolongan hanya datang daripada Allah, bukan teknologi, bukan nuklir, bukan drone, bukan persenjataan yang banyak dijadikan sebagai sandaran khususnya kepada mereka yang tidak punya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka pada alat yang mereka buat sendiri. Ketergantungan mereka kepada teknologi yang mereka buat sendiri. Faham tam? Wa a'iddu lahum, persiapkan untuk mereka, untuk musuh. Apa yang perlu persiapkan? Mastata'tum, apa yang kamu mampu. Dalam peperangan Badar, itu 313 orang daripada kaum muslimin, pedangnya hanya beberapa pedang saja. Kudanya hanya beberapa kuda saja. Macam mana nak berperang dengan kaum musyrikin yang jumlahnya hampir 1000 orang dengan persenjataan yang begitu lengkap? Macam mana nak berperang? Menang juga? Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Dalam peperangan Hunain ketika kamu wahai kaum muslimin merasa ta'ajub dengan kekuatan dan banyaknya ketenteraan. Yani pada peperangan Hunain jumlah kaum muslimin ramai. Tengok kanan, tengok kanan panjang itu jumlah tentera. Tengok kiri pun macam tu juga. Kita dalam perang Badar sikit saja menang, apatah lagi dalam perang Hunain yang begini banyak tentera. Allah hukum dengan kalah. Apa sebabnya? Bergantung kepada kekuatan. Ta'ajub dengan persenjataan dan juga banyaknya ketenteraan. Tidak demikian disyariatkan peperangan ataupun jihad. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah berhadapan dengan mereka apa saja yang kamu mampu dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Min quwwatin, daripada segala kekuatan. Yang dimaksudkan daripada segala kekuatan di antaranya adalah ar-rami. Ar-rami maksudnya memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi bersabda, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu memanah, kekuatan itu memanah. Di dalam bahasa Arab, ar-ramyu pada hakikatnya arti bahasanya adalah melempar. Oleh karena memanah itu caranya sama dengan melempar dari jauh lah. Namanya melempar itu kan daripada jauh. Orangnya di sini, senjatanya kena kepada orang di sana. Ya. Dia berbeza dengan menggunakan pedang berhadapan langsung. Ya, kalau dulu orang berperang, ar-ramyu, melempar itu Fisik Nabi bagus. dengan panah. Perang apa yang pertama berlangsung antara pasukan muslim dengan non-muslim? Perang Badar. Kapan perang Badar terjadi? Sekian. Tidak pernah tahu berapa usia Nabi saat melakukan perang Badar. Bagaimana kekuatannya? Pernah lihat pedang Nabi main ke Turki sana? Lihat di museum bagaimana ukuran pedang Nabi. Besarnya luar biasa, panjangnya luar biasa, kuatnya luar biasa. Bagaimana bisa dipegang kalau badannya loyo? Kuat. Maka kekuatan itu penting. Makanya Nabi arahkan. Selain yang ini ada hadis-hadis Nabi SAW. Ayo silahkan berolahraga. Allimu auladakum as-sibahata was-simaya. Ayo ajarkan anak-anakku berenang. Zaman Nabi mau berenang di mana? Yang ada padang pasir. Tapi lihat visi Nabi berenang. Masya Allah. Renang itu ibadah sunnah. Memanah ibadah sunnah. Manah itu akurasi. Bukan cuma panahannya saja teman-teman. Yang dimaksudkan adalah akurasi yang sama dengan tingkat kejelian ketika memanah.
Mana butuh fokus, mana butuh kekuatan, maka tarik olahraga yang serupa dengan panahan. Apa diantaranya? Menembak. Menembak bagian dari olahraga. Lihat masuk dengan cara yang legal. Masya Allah. Panahan bagian yang benar. Jadi cara menyimpulkannya seperti itu. Latihan apa? Menembak. Itu bukan sunnah. Yang sunnah panah. Ayo panah sana. Lewat bedil tuh. Panah lawan bom, mana yang menang? Memang dulu akan kembali nanti pada masa-masa yang lalu. Tapi kita mesti belajar akurasi, belajar yang baik. Berenang, itu melatih kekuatan. Otot dilatih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cari olahraga yang melatih semuanya. Kekompakan, dulu ada gulat, sekarang terjemahkan dengan yang lain. Silakan. Bakat kita itu banyak. Menteri olahraga Pak Adi Aksa Daud saat di Tripoli. Kata Pak Adi Aksa Daud, orang yang paling banyak bakatnya dalam bidang olahraga, orang Indonesia. Mainnya bola, tapi bakatnya banyak. Ada juru senang saat bola. Ada pencaksilat saat bola. Itu Masya Allah luar biasa. Begitu gol satu, yang lain malah keluar semua bakatnya. Ada renang, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Ya, ada pencaksilat muncul. Ada macam-macam, luar biasa. Cuma ditempatkan pada tempat yang salah.